Waktu sama suami pertama, waktu menikah masih berstatus suami atau sudah cerai atau memang sudah nggak ada komunikasi sama sekali? Sampai detik ini Mm-mm. udah nggak ada komunikasi sama sekali. Sama suami yang pertama, Heeh. tapi belum status belum bercerai, Belum. belum ketuk palu cerai. Belum. Kemudian dengan suami yang kedua, ini kan cuma mencari kebahagiaan dalam hal materi. Iya. Sama juga mungkin ya sedikit kebahagiaan hati yang karena berasa disakiti yang sebelumnya. Iya. Benar-benar cinta nggak sih sama suami yang kedua? Enggak. Nggak ada rasa cinta lagi sampai sekarang. Hmm. Jadi murni memang itu dua faktor itu. Dendam. Jadi dalam agama pernikahan yang didasari karena dendam ini diharamkan, tidak dibolehkan. Ya Karena ada niat tadi balas dendam dan menyakiti tadi. Makanya inilah yang karena apa? Karena ini sudah menyalahi daripada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu untuk mendapatkan sakinah, ketenangan dalam berumah tangga. Tenang itu dalam makna begini juga. Kalau orang belum menikah, pergi misalkan berdua, diketahui orang dia akan tidak tenang dia jiwanya. Tapi ketika sudah ikatan nikah, dia akan tenang. Mau di mana saja, itu dia akan mendapatkan ketenangan. Di rumah juga gitu. Lah, yang kedua didasari mawaddah, cinta, warohmah dan kasih sayang. Jadi kalau ada pernikahan, tidak ada dasar cinta, tidak ada rasa kasih sayang, lantas rumah tangga ini mau dibawa kemana? Ya gimana mau ada rasa cinta sama yang kedua Pak Ustadz? Kalau sama yang pertama aja udah sakit hati. Ya itu dia, makanya begini Mbak Mirna, makanya Islam membimbing pada kita, orang tidak boleh memiliki rasa dendam, orang memiliki rasa sakit hati. Mungkin akan begini, loh tapi kan saya disakiti, enak saja, dia menyakiti saya harus membalas. Iya, karena saya Iya pikirnya memang seperti idealnya, itu. tetapi agama memandu kepada kita, boleh kita meluapkan dendam itu, tapi jangan sampai kemudian melahirkan perbuatan kedoliman berikutnya. Karena saya berpikirnya kenapa saya dendam? Karena saya merasa apa yang dia perbuat itu nggak adil gitu loh Pak Ustadz. Iya, nggak adil dia melakukan sama Mbak Mirna. Iya, Tapi ketika Mbak Mirna melakukan kepada orang lain lagi, ini akan kemudian melahirkan tadi yang saya sebut akan melakukan praktek kedoliman dalam bentuk lain. Makanya tapi coba kalau misalkan kita kemudian kita melakukan introspeksi diri, dia melakukan seperti itu, saya merasa saya disakiti, sudah sekali ini cukup sama dia sakiti, saya akan bangkit, saya akan merubah, akan mencari yang lebih baik. Mungkin inilah kemudian ketenangan. Karena suami yang pertama tuh memang tidak mau diceraikan gitu loh. Jadi dia banyak faktor untuk ngancem saya ini, ngancem saya itu. Makanya saya mempertahankan dia. Ya sudahlah, dia tetap ada. Saya cari lagi laki-laki lain yang memang bisa bahagiain saya gitu loh. Dan saya dapat gitu loh Pak Ustadz. Iya. Gini, suami pertama tahu Bu Mirna menjalin hubungan dengan Pada akhirnya Ya. tahu. Terus setelah tahu apa yang dia lakukan? Yang ada justru dia nyuruh saya manfaatin apa yang memang suami saya punya gitu loh. Dari segi apa dia datang tuh dengan yang ya mabuk lah, apa datang ke rumah lah, nanti apa ribut sama suami yang kedua gitu kan. Apa lo udah sama istri saya, lo juga harus kasih saya sesuatu gitu loh. Jadi seperti kayak jual beli ya jadi Pak Ustadz. Itu ditambah lagi jadi dari situ bikin saya tuh rasa ini sudah tidak nafkahin, sudah tidak anggap anak saya, masih juga perlakuannya tuh ke saya, ke suami yang kedua tuh bener-bener gak masuk akal deh gitu loh Ustadz. Saya tuh bener-bener dendamnya tuh udah sampai di hati tuh udah dasar banget gitu loh. Gini Mbak Mirna, maksudnya Pak Ustadz adalah mungkin Mbak Mirna coba kikis pelan-pelan rasa dendam ya. Sambil kita mau coba selesai masalah yang Mbak Mirna mau cerita ke kita soal ini. Nah yang jadi pertanyaan lagi gini Mbak Mirna, Mbak Mirna kan sadar melakukan hal itu atas karena dendam ya. Artinya ternyata ada masalah lagi suami pertama Mbak Mirna memanfaatkan suami kedua Mbak Mirna. Iya. Ini ada hubungannya nggak Pak Ustadz? Apa yang dilakukan Mbak Mirna atau apa yang dilakukan suaminya? Artinya gini, rumah tangga keduanya karena dibangun dari kebohongan, ada pengaruh ke itunya nggak Pak Ustadz? Iya. Ya, pasti ada Mas Farid. Ya. Yang pertama tempat mendapatkannya. Jadi mencari jodoh itu mesti ada kaitan dengan tempat. Kalau tempatnya di tempat baik, maka insya Allah orang yang ada di tempat itu orang baik-baik. Kalau kita pertemuannya di masjid, maka insya Allah akan baik. Pertemuannya dalam majelis ilmu, maka insya Allah dia akan menjadi orang baik. Pertemuannya di tempat perkuliahan, misalkan pertemuan kuliah akan tempat jadi baik. Tapi kalau tempatnya misalkan di tempat kafe-kafe yang tidak, bukan berarti semua kafe bukan, tetapi orang-orang yang tadi yang disampaikan tadi, maka otomatis nanti akan berimbas.
Tapi ada hal yang penting Mas Farid. Di Nabi itu kan menjelaskan begini, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Tunkahul mar'atu li arba'atin. Wanita itu tunkahul mar'atu, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena apa? 5 li harta bendanya. Li nasabia karena keturunannya. Anaknya siapa nih bapaknya? Li jamalia karena kecantikannya. Li dinia karena agamanya. Tapi kemudian Nabi membimbing, fadfar bidzatid, pilih wanita atau laki-laki yang karena agamanya kuat, berarti karena nanti akan taribat yadak, maka niscaya dengan memilih faktor agama yang menjadi dominan akan memberikan keberuntungan, keberkahan dalam hidup. Mengapa demikian? Kalau laki-laki itu memiliki pemahaman agama, itu bukan berarti harus kuliah di fakultas agama, bukan. Ini bisa siapa saja, tapi memiliki dasar-dasar pemahaman tentang pernikahan, maka yang pertama dia akan tahu tanggung jawab kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Ketika tidak ada pemahaman gini, pasti yang terjadi kayak tadi itu. Akhirnya apa? Menelantarkan, kemudian melakukan kekerasan rumah tangga, dan seterusnya. Jadi begini Mbak Mirna, Islam itu memang hak talak itu diberikan otoritas penuh kepada seorang suami. Tetapi perempuan juga diberikan kapan? Ketika laki-laki mengabaikan tanggung jawabnya, kemudian seorang istri tidak kuat menanggung beban dalam rumah tangga, maka kemudian mengajukan ke pengadilan namanya talak hulu. Talak hulu itu adalah perceraian yang berasal diajukan oleh pihak istri setelah mendapatkan suami perlakuan tadi itu. Maka kemudian nanti pengadilan akan bersidang dan mendengarkan penjelasan dari calon seorang istri, maka kemudian akhirnya diketok palu perceraian. Tapi kayak status tadi nggak jelas. Maksudnya nggak ada tadi itu. Apalagi perangai tadi yang suami tadi itu buruk tadi, itu karena memperalat seorang. Ini kan diperalat namanya tadi, untuk tadi. Jadi ini saja, itu sudah tidak ada kriteria yang dijelaskan dalam agama. Jadi pernikahan dalam agama menurut agama ini betul-betul memberikan perlindungan, proteksi kepada seorang istri supaya dia bisa merasa nyaman di dalam keluarganya. Ini tadi kan Mbak Mirna kita menemukan nggak mendapatkan ketenangan sama sekali, bahkan sampai kemudian batinnya menderita sekali kalau melihat tadi itu. Lalu di kehidupan pernikahan kedua, Mbak Mirna gimana? Udah mulai tenang atau sudah mulai bahagia atau ada cerita lainnya? Enggak juga sih. Di kehidupan yang kedua, suami kan ya memang awalnya happy gitu, tapi pas ada kejadian suami bangkrut, terlilit hutang, semua aset yang saya punya tuh diambil semuanya. Mas, aku minta uang dong mas. Gas sama minyak goreng habis mas, aku mau masak nih mas. Berisik. Kamu tahu kan aku nggak ada duit lagi Mirna. Kamu tahu nggak aku udah bangkrut sekarang Mir. Aku nggak ada uang lagi. Kok kamu ngomong gitu sih mas? Kita mau makan apa mas kalau nggak belanja? Udah terserah kamu mau makan apa. Ayo keluar! Keluar lo! Bilang aku nggak ada. Bilang aku nggak ada. Bilang aku nggak ada. Mana tuh? Maaf pak, suami saya lagi nggak di rumah pak. Maaf bapak ini siapa ya? Gua tahu dia di dalam. Bener pak, pak. Sini, balik kemana lo? Balik kemana? Ampun bang, ampun. Diam. Tolong pak, jangan ngapain suami saya pak. Mau bayar lu lo? Pecahkan ginjal kau nanti. Ampun bang, besok saya bayar bang. Besok saya. Lu janji dari kemarin sama gua, tatok. Kapan lo mau bayar? Lu kira gua bisa lu bohongin, ha? Udah bang, gua udah bosen denger cakap ini. Kamu gak kenapa-napa kan mas? Aku capek Mirna dikejar-kejar sama mereka Mirna. Aku udah capek, aku udah gak punya apa-apa lagi, aku udah bangkrut sekarang. Kok kamu ngomong kayak gitu sih mas sama aku mas? Aku udah gak sanggup, aku udah gak kuat. Aku udah gak sanggup lagi Mirna, aku gak sanggup lagi ngidupin kamu. Gimana mas? Mas jangan tinggalin aku mas. Kamu cari suami lain aja ya. Aku udah gak sanggup. Kamu tinggalin aku mas. Mas. Nah dari situ rasa sakit juga tambah gitu kan, maksudnya udah pertama nggak berhasil, yang kedua juga saya hancur-hancuran Pak Ustadz, sampai akhirnya saya nggak jalanin kehidupan tuh gimana caranya buat dapetin uang. Saya harus kerja apa, uang yang instan gitu loh. Saya sempat ditawarin sama temen kerja jadi bartender.
dari situ banyak kisah temen tuh nawarin gitu loh, kamu mau nggak kalau jadi maaf kalau istilah kasarnya itu jablay ya, karena saya tergiur dengan gimana cara supaya anak saya itu nggak kelaparan gitu. Jadi wanita penghibur gitu. Iya. Dari situ saya jalanin terus sampai ibu saya tuh dengar saya kerja seperti itu tuh shock, sakit gitu. Saya benar-benar ngerasa tuh berdosa gitu loh. Udah nggak bisa ngebahagiain dia, udah bikin malu keluarga dengan saya bersuamikan 2, ditambah lagi saya jadi wanita penghibur gitu loh Pak Ustadz. Ustaz, ini gimana mencari uang untuk menghidupi anak, tapi mohon maaf dengan cara seperti itu. Tentu apapun alasannya, mungkin karena terdesak, mungkin karena kecewa, kemudian akhirnya mencari jalan seperti itu, maka tentu dia dibolehkan. Apalagi ini adalah jalan yang fahisyah namanya, jalan keji, perbuatan keji. Makanya kan zina itu kan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina, karena zina itu adalah perbuatan fahisyah keji. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Seburuk-buruk jalan karena apa? Tadi kan sudah menyaksikan sendiri efeknya, malu pada ibunya, merasa kecewa dan merasa berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang yang punya basic, pernah ada pot diri dalam beragama, maka saya yakin ada perasaan berdosa Mbak Mirna ya. Iya. Dan ketika Mbak merasa berdosa, ada merasa bersalah dan tidak merasakan ketidaktenangan. Iya. Iya. Iya benar Pak Ada Ustadz. nggak Mbak Mirna misalkan gini, ya Allah sungguh saya ingin kembali pada jalanmu. Hampir tiap hari kayak Iya, gitu. hampir tiap hari kan. Hampir tiap hari. Tapi ya Allah saya tidak tahu jalanmu ini kemana, Iya, betul benar, kan? Pak Ustadz. Karena itulah kalau kita lihat di dalam tuntunan agama dan pandangan para ulama menjelaskan, ketika orang sedang dalam jalan gelap, biasanya ada secercah harapan dalam dirinya ingin kembali. Itu namanya nur, cahaya ilahi pada diri kita. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu ini bagaimana caranya cahaya ilahi ini kemudian bisa kita lakukan. Karena itulah kita melakukan apa? Melakukan sholat. Al-Quran menjelaskan begini di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah, dengan cara sabar. Kayak tadi, sabar menahan kekecewaan, sabar dalam penderitaan sesaat, wassalah, dan melakukan sholat. Sholat apa? Memohon hidayah, petunjuk kepada Allah agar dibimbing jalan yang lurus. Jadi inilah jalan pintu taubat. Allah maha menerima taubat at-tawwab. Jadi Mbak Mira jangan berputus asa, jangan dilampiaskan dalam dunia, kalau mohon maaf kalau istilah dalam lorong gelap ini, tapi coba dibuka bahwa di ujung lorong sana itu ada sinar cahaya hidayah, maka jemput dia. Kalau kita bertaubat, memohon jalannya Allah, yakin sekali Allah akan membimbing hambanya. Sudah banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan orang-orang yang dunia hitam kelak bahkan lebih dari ini, tapi kemudian bertaubat, maka kelak dia menjadi seorang tokoh besar dan Allah mudahkan jalan kehidupannya. Jadi jangan kita menghancurkan kehidupan ini, maka coba kita buka lembaran baru. Mbak Mirna, mohon maaf. Mbak Mirna masih melakukan pekerjaan itu? Udah enggak. Masya Allah. Apa yang membuat Mbak Mirna bisa terlepas dari pekerjaan itu? Ya karena ibu saya gitu. Karena pertentangan hati itu yang tadi. Iya, sebenarnya kan itu pekerjaan itu bukan kemauan saya ya Pak Ustadz. Iya. Terus dengan saya melakukan itu memang saya uang banyak, tapi hidup kok jadi nggak enak, nggak tenang gitu loh. Ditambah lagi saya lihat ibu saya tuh suka sakit-sakitan. Iya. Saya kasih makan anak saya dari uang hasil ini kayaknya nggak enak gitu loh. Itu yang bikin saya keluar dari pekerjaan itu. Ya, jadi pasti Mas Farid, sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar, dari yang tidak benar, pasti akan melahirkan ketidaktenangan. Kata Nabi mengatakan, albirru mahaka fi nafsi, albirru ma'ismanna ilail qalbu watmanat ilail nafsu. Kebenaran, kebajikan adalah kalau kamu melakukannya akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian dalam hatimu. Sebaliknya, wal ismu mahaka fi nafsika wa taraddada fi sadrika. Sebaliknya kalau orang itu melakukan keperbuatan dosa, maka dia dapat menimbulkan ketidaktenangan dan bergejolak dalam hatinya. Mbak Mira merasakan tadi kan. Dan kenapa Mbak Mira tidak kembali? Karena ada peran ibu, doa ibu. Tengah malam mungkin beliau dengan tertatih-tatih menengadah kepada Allah, memohon hidayah Allah supaya diturunkan kepada putrinya, dan alhamdulillah. Maka
Sekarang Mbak Mirna, coba diikuti ini jalan ibu yang sudah dibimbing tadi. Kembali pada jalan yang benar. Karena ibu ini adalah pusaka yang doanya itu mustajab kalau kepada anaknya. Tidak ada jarak lagi di hadapan Allah. Nah ini sudah mendoakan berterima kasih, lanjutkan berbuat baik kepada ibu, dan kembali pada jalan yang benar. Sebab nafkah tadi yang didapatkan dengan yang tidak benar tadi, pada anak ini juga akan menjadi yang tidak baik juga. Makanya memohon ampunan kepada Allah, ya Allah saya telah memberikan nafkah pada anak saya seperti ini, ampuni ya Allah, berikan hidayah. Maka kemudian anaknya pun dibimbing, diikutkan ngaji, diikutkan pendidikan, bergabung dengan orang-orang baik, diikutkan keterlibatan kegiatan-kegiatan, maka insya Allah ini juga akan menjadi harapan yang akan datang. Terakhir Pak Ustadz, Iya. ke depannya apa yang harus dilakukan Mbak Mirna? Yang harus dilakukan yang pertama adalah melakukan taubat. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, kalau Anda pernah melakukan dosa, Anda melakukan bersalah, maka taubatlah dengan sebenar-benar taubat. Apa itu? Hadis Nabi menjelaskan, yang pertama taubat itu adalah melakukan pengakuan diri atas kesalahannya. Yang kedua, berjanji tidak mengulanginya. Yang ketiga, mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Yang keempat, melakukan istighfar, bermunajat kepada Allah, dituntunkan jalan, insya Allah Allah akan membimbing hambanya yang ingin menuju pada jalannya. Amin. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid, Mbak Mirna. Mbak Mirna, terima kasih sudah berbagi kisah ketika sama-sama kita. Mudah-mudahan permasalahan Mbak Mirna ke depannya bisa lebih baik lagi. Amin. Yang paling penting adalah tetap selalu bertawakal Pak Ustadz. Iya, ya. betul. Baik. Tawakal pada Allah. Ya, baik, terima kasih. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal untuk pagi hari ini. Terima kasih Anda sudah menyimak Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.